Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips bagaimana mengecek sebuah atau memilih sebuah VRZ dalam kondisi bekas. Atau mungkin kalau kalian mau ngambil sebuah Fortuner VRZ baru, itu saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan daripada Fortuner VRZ baru dan bekas. Dan segala macam tahun-tahunnya di dalam video ini. Nah, jadi kebetulan ini mobil papa saya habis ngambil sebuah VRZ kondisi bekas tahunnya 2018. Nah, karena berbagai macam, mungkin ini mobil yang cukup baru buat saya, karena biasanya kalau saya bawa konten-konten itu lebih banyak tentang mobil-mobil yang umum, kayak istilah kayak Innova atau mungkin Veloz segala macam. Tapi kali ini kita bahas lebih mendalam tentang sebuah Fortuner VRZ, terutama yang 4x2 dan diesel. Nah, jadi kebetulan nitip listing ke saya, lalu saya cariin dan akhirnya dapat di Jakarta sebuah Fortuner VRZ ini tahun 2018, warna putih, plat B, tangan pertama, atas nama pribadi, kilometernya dapat sekitar 58.000, which is menurut saya ya untuk sebuah mobil diesel itu cukup wajar. Biasanya kalau mobil diesel itu per tahun jalannya sekitar 15.000 sampai 20.000. Nah, kita mulai dari pengecekan di bagian bodi mobilnya. Nah, biasa yang lumayan sensitif itu ya, kalau misal di bagian bodi itu pasti kita mikirnya ada bekas tabrak atau enggak. Nah, cara mengeceknya sebenarnya itu bagian tabrak samping atau belakang itu pasti dari mata tuh biasanya lumayan kelihatan. Apalagi terutama di warna putih. Mungkin kalau warna-warna lain kayak warna hitam gitu justru malah nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau warna putih ini lumayan sensitif. Biasanya kalau misal ada bekas tabrak, itu malah putihnya itu lebih putih dibanding part-part yang lain. Contohnya seperti ini, kayak di mobil ini. Nah, kan bisa lihat, ini putihnya itu agak udah kekuningan. Jadi kalau ini mobil 2018, udah agak kekuningan tuh cukup wajar. Lalu untuk gap-gapnya kan bisa lihat, di ujung gap sini, sampai bawah sini, kira-kira jaraknya tuh sama atau enggak. Nah, kalau ini kap mesin kan saya lagi buka ya, coba saya tutup dulu. Nah, jadi gap di sini sampai di sini itu kira-kira gapnya itu sama atau enggak, rata atau enggak. Lalu bagian pintu kayak gini, nah, gapnya sama. Ini kebetulan barangnya memang kondisinya masih original semua. Lalu kalau kalian bisa lihat sambungan antara bodi sini ya. Jadi misal ini pernah kena nih, terus di sini belum. Nah, biasanya kalau untuk warna putih, itu pasti ada selisih warna. Biasanya yang lama itu lebih kuning, yang baru lebih putih. Nah, atau mungkin kalau misal barunya itu warnanya bisa sama, itu ketika setelah beberapa waktu, tetap ada perbedaan warna dari setiap partnya. Nah, lalu dari segi warna, lalu kalian bisa lihat dari tepi-tepi sini. Biasanya kalau original itu di sini malah lecet-lecet nih. Karena mobil diesel rata-rata kan orang pakai harian. Orang pakai sehari-hari karena dia bahan bakarnya tuh lumayan ngirit dan juga mobilnya bandel. Jadi sangat wajar kalau ada lecet-lecet seperti ini. Nah, lalu kalau kalian perhatikan repair atau enggak itu kan bisa lihat dari baut-baut yang ada di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini Fortuner ini sudah ada pengecatan ulang di bagian fender depan kanan. Karena kalau dilihat dari secara mata ya, mungkin dari kamera nggak tahu kelihatan atau enggak. Di sini sama sini itu catnya agak belang. Nah, di sini lebih putih, di sini agak menguning. Jadi kan bisa lihat ya, sebenarnya catnya agak belang, tapi apakah ada bekas tabrak atau enggak, kan bisa cek dari baut-bautnya. Nah, ini baut-bautnya belum pernah dibongkar. Nah, jadi baut-bautnya itu mulus, nggak ada lecet sama sekali. Lalu di sini juga ada belum pernah bekas bongkaran. Di sini juga ada belum pernah bekas bongkaran. Jadi analisanya kalau misal mobil seperti ini, itu di bagian sini pernah dilakukan cat ulang, tapi belum pernah dibongkar. Jadi kemungkinan pengecatan ulang itu hanya baret-baret ringan, bukan baret-baret yang sampai penyok-penyok gitu enggak. Karena nggak ada bekas bongkaran di bagian sini. Lalu di bagian sini, nah, ini cukup sensitif di sebuah mobil SUV kayak Fortuner ya. Tapi kalian nggak usah khawatir, itu untuk part kayak gini, itu harganya nggak mahal. Kalau misal kalian beli di marketplace atau di toko-toko spare part, biasanya 2 biji, itu harganya cuma sekitar 400 sampai 600 ribu untuk depan kanan dan depan kiri. Jadi menurut saya sangat oke ya.
untuk spare part Fortuner ini bagian sini nggak terlalu mahal. Jadi kalau misal kalian mengalami ininya lecet, itu jangan dicat, kalian beliin baru aja, harganya lebih murah daripada ngecat. Jadi kalian juga bisa perhatikan di bagian bumper. Kalau saya sebagai pembeli mobil, saya sih ngerasa untuk bumper kalau misal ada lecet-lecet itu sangat wajar. Apalagi kalau misal udah ada pengecatan ulang, itu juga cukup wajar. Tapi menentukan bekas tabrak atau enggak, biasanya kita bisa cek dari nut-nut seperti ini. Biasanya kalau ada bekas tabrak itu, dia nutnya bisa dibilang acak-acakan lah. Kalau ini kan mungkin pernah kena tapi masih tergolong yang ringan gitu. Maksudnya depan ini pernah kena, karena pernah kena dalam artian kena yang cuma tipis-tipis saja, jadi nggak sampai bikin hancur. Karena di mobil ini kan bisa lihat di sini ada retakan, ada baret-baret, lalu ada retakan cat di sini nih. Nah, di mana retakan cat ini seperti ini cuma bisa terjadi di original cat Toyota. Dimana kalau misal kalian udah repaint, biasanya retakan catnya tuh nggak seperti ini. Ya retakannya tuh gimana ya, kayak bisa dibilang nggak retak rambut seperti ini, tapi biasanya retakan lebih gede-gede. Ya tergantung catnya sih, tapi retakan yang bentuknya seperti ini, nanti bisa di zoom in, itu biasanya adalah retakan daripada cat original Toyota. Nah, lalu kita bahas di bagian kaca. Nah, penyakit daripada kaca-kaca mobil itu biasanya adalah, yang kita takutkan adalah pertama kaca itu bekas gantian. Nah, cara mengeceknya gimana? Itu biasanya kalau untuk kaca gantian itu ada dua jenis kaca ya. Jadi ada yang pertama kalian beli di Toyota, yang kedua kalian beli di toko spare part. Biasanya kalau kalian beli di toko spare part itu belum tentu kalian dapat yang logonya Toyota. Karena sebenarnya Toyota sendiri pabrikannya itu macam-macam. Setahu saya kalau nggak salah ada Mulia, lalu ada Asahi segala macam, tapi di label Toyota. Nah, kalau misal kalian dapat yang aftermarket, itu kualitas kacanya biasanya sama original tuh lumayan sama. Kayak beberapa brand tuh lumayan sama, tapi memang logonya berbeda. Jadi kalau mengecek kaca itu pernah ganti atau enggak, itu kalian bisa cek mereknya pertama. Lalu yang kedua, itu kan bisa cek bagian sealer-sealer sampingnya, kayak seperti ini. Nah, sealer-sealer sampingnya kalau misal ada gejala-gejala nggak rapi, atau sealernya masih baru, atau di sini malah bersih, itu kalian bisa melakukan inspeksi lebih lanjut, kira-kira seperti apa. Karena setahu saya kalau dulu saya pernah ganti kaca mobil ya, Nissan Juke kalau nggak salah, karena memang kaca itu waktu itu kalau nggak salah retak ya. Saya pernah ganti, itu yang aftermarket, memang secara kualitasnya sama, tapi sealernya ini tetap agak berbeda ya dibanding dengan originalnya. Biasa kalau sealer dari yang udah kaca gantian itu biasanya lebih berisik dibanding dengan sealer yang bawaan dari pabrikannya. Kalian lihat daripada jenis kaca depan, itu kaca depan itu sama kaca samping itu biasanya jenis kacanya itu berbeda. Kalau yang di depan, ini dia biasanya kalau mobil-mobil kayak Innova atau Fortuner atau Toyota lah, dia menggunakan kaca Lamisafe. Nah, kaca Lamisafe itu kayak kaca 3 lapis, jadi kaca kayak ada lapisannya lapis 2, lalu kaca lagi. Jadi kalau misalkan kena benturan, dia nggak langsung pecah, retak dulu, habis itu baru nanti kalau retakannya udah mulai banyak, baru dia pecah. Beda sama yang kaca di bagian samping. Nah, kalau samping ini, biasanya dia kacanya itu adalah jenisnya temper light. Nah, temper atau temper lah. Jadi kalau temper itu dia kacanya 1 lapis, karena memang bagian samping ini biasanya nggak terlalu sering kena benturan ya, nggak seperti depan. Jadi depan ini Lamisafe ini memang jauh lebih aman dibandingkan temper light. Lalu kalau kalian itu lagi punya prospekan untuk ngebeli sebuah Fortuner diesel 2018, itu 2017, itu kalian mesti waspada karena 2017 itu ada peralihan di mana ada beberapa peralihan yang bisa dimodifikasi, di-upgrade, ada juga peralihan yang susah dimodifikasi. Ya pertama, kalau misal yang 2017 itu di bagian setir dia sudah yang udah facelift, yang berubah, itu dia yang lebih baru maksudnya, itu dia ada cruise control. Lalu yang kedua, yang 17 yang lebih baru, versi lebih baru, dia ada double disc brake di bagian belakang. Nah, jadi kalau misal kalian mau ngambil sebuah versi tahun 2017, kalian bisa cek. Kalau cruise control mungkin udah ada, ya itu bisa ditambahin orangnya. Tapi kalau untuk disc brake bagian belakang, itu biasanya udah bawaan pabrik. Nah, biasanya kalau kalian mikir double disc brake itu lebih pakem.
Ya benar, memang lebih pakem. Tapi jangan lupa sebenarnya kalau menurut jurnal yang saya baca itu disc brake yang depan sama belakang itu bobot pengeremannya berbeda. Kalau di depan dia bisa 70%, belakang dia hanya 30%. Jadi yang punya peran utama untuk pengereman sebenarnya di bagian depan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang bagian depan dan kita langsung test drive di Fortuner ini juga pengeremannya seperti apa. Nah, lalu di bagian belakang ini juga catnya masih original karena retakan seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada retakan-retakan di mana retakannya itu memang retakan cat original Toyota. Jadi ini belum pernah repaint, dia masih cat original daripada Toyota. Nah, kalau kalian lagi mau ngambil Fortuner VRZ, jangan lupa kalian ngecek di bagian hidrolisnya. Nah, hidrolisnya. Biasa kalau misal hidrolis ini punya Fortuner, dia punya umur yang lumayan panjang. Tapi biasanya kalau misal mobilnya itu ada bekas banjir atau segala macam, itu biasanya ada kemungkinan error dikit-dikit ya. Misal di sananya mati atau di sini tombolnya mati, itu kalian mesti lakukan pengecekan. Karena kalau hidrolis punya Fortuner sendiri, dia harganya nggak murah. Kalau saya survei di marketplace sih sekitar 5 juta sampai 6 juta, jadi lumayan juga kalau misal kalian sampai mengalami problem mobil hidrolisnya ini error. Tapi sejauh yang saya tahu Fortuner 2016 yang banyak ke kita juga itu biasa power breakernya cukup awet, kecuali kalau ada pernah kena banjir, itu biasa ada problem sedikit-sedikit. Tapi ya mungkin bisa diperbaikin lah ya kalau misal seperti ini. Ada error di bagian sini, mungkin kalian bisa replace part kayak misal di hidrolisnya atau mungkin di modulnya atau tombolnya. Jika ada error ya kalian bisa replace di bagian yang rusaknya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan juga adalah kondisi bannya. Kenapa kondisi bannya? Kalau kita bahas tentang Fortuner ini, itu kondisi bannya itu lumayan pengaruh ke setelah kita pakai bagian yang kita keluarkan. Karena ban untuk seperti ini untuk mobil-mobil Fortuner lalu Pajero itu harga bannya lebih mahal dibanding yang mobil-mobil MPV. Nah, jadi kalau ban kalian dapat ban yang masih bagus, itu satu nilai plus jika kalian lagi pertimbangan untuk ngambil sebuah VRZ. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Nah, kalau bawaan daripada Fortuner yang 2018 itu dia menggunakan Bridgestone Dweller HT. Nah, biasanya kalian bisa cek dari beberapa parameter. Yang pertama, kalian bisa cek dari thread wire-nya. Lalu yang kedua kalian bisa cek dari tahun pembuatan bannya. Biasa kalau udah terlalu lama ya otomatis bannya itu makin keras. Tapi yang mungkin kalian bisa cek bukan ban tipis atau tebel. Ban tipis atau tebel kan relatif. Nah, ukurannya dari thread wire. Biasanya dari sini nih. Nah, ini ada gambar segitiga. Nah, kalian bisa lihat ini thread wire. Nah, ini kebetulan bannya tuh nggak tebel-tebel amat. Udah agak tipis lah ya bisa dibilang. Kalau thread wire masih tebel tuh biasanya dia ininya masih dalam gitu, istilahnya thread wire-nya. Lalu untuk mobil ini kan bisa lihat bannya ini pembuatannya week 16 tahun 2018, which is ini bannya masih dari baru, belum pernah ganti. Nah, ini pertimbangan saya juga sama papa kemarin kenapa mobil ini, karena bannya itu masih original, jadi kilometernya kemungkinan juga nggak bohong ya, karena kilometernya di 58.000 dan bannya ini masih original tahun 2018, kayak match gitu loh. Kecuali kalau tiba-tiba ban ini udah diganti, nah kilometernya juga orang pakai mobil ini kan jadi nggak nyaman, dia ganti ban, padahal kilometernya udah diputar kan kita nggak tahu juga. Nah, ini salah satu indikator bahwa ban ini merepresentasikan daripada kilometer yang sebenarnya. Lalu kalau kalian lagi ngecek-ngecek di bagian lampu, itu kalian bisa lakukan pengecekan di bagian lampu. Nah, kalau VRZ ini sebenarnya lampunya itu dia udah proyektor, dan proyektornya itu udah terang gitu. Jadi beda sama proyektor yang di Innova V atau mungkin di Venturer, itu lebih redup dibanding ini. Dan dia sudah bilet. Ya, kenapa udah bilet? Jadi satu proyektor ini dia bisa lampu dekat dan bisa lampu jauh. Jadi cahaya seperti ini itu kan bisa cek juga. Jangan lupa lakukan pengecekan di bagian lampu, karena kalau misal kalian ganti lampunya itu harganya lumayan mahal untuk Fortuner ini karena dia udah proyektor. Nah, jadi cahaya lampunya itu saya suka, dia putihnya itu nggak terlalu biru gitu, jadi mungkin ya 5000 sampai 5500 Kelvin. Jadi itu cakep banget warnanya, cuma yang saya nggak suka adalah di bagian fog lamp-nya. Nah, fog lamp-nya itu warnanya masih kuning. Nah, maka dari itu nanti
di video kedua ini kita akan lakukan restorasi modifikasi di bagian mobilnya, di bagian mesin, kaki-kaki, lalu bagian interior dan di bagian eksterior. Eksterior sebenarnya udah sebagian kita udah black chrome menggunakan stiker. Nah, jadi ini mesinnya memang nggak dalam kondisi bersih, tapi buat saya nggak masalah, karena kalau misal di bagian mesin ini dia kap mesinnya masih original. Nah, bagaimana mengecek kap mesin itu original atau enggak? Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada bekas sealer bawaan pabrik, dimana kalau misal nggak original itu biasanya di sini udah keriting atau mungkin sealerannya tuh kelihatan bikinan tangan lah, seperti itu. Kalau ini kan udah bawaan pabrik. Nah, lalu kenapa mesin mobil diesel dia bisa kotor? Nah, penyebabnya adalah nggak adanya karet penutup. Nah, biasanya kalau mobil-mobil premium atau ya expander gitu ya, bandingin Fortuner sama expander, tapi realitanya seperti itu. Jadi kalau di Fortuner dia nggak ada karet pelindung mesin, sehingga mesin ini gampang sekali kotor. Dan kalau misal kotor berdebu, nggak kita sering bersihin, ya otomatis jadi kotor seperti ini dan agak sedikit menguning. Nah, makanya itu penting banget kalau misal kalian punya Fortuner atau mobil diesel Toyota, itu wajib banget pasang karet pelindung mesin di bagian mesin ini. Nah, lalu untuk di bagian mesin ini yang perlu kita cek adalah mungkin terutama di bagian mesinnya. Nah, penyebab mungkin mobil itu diesel itu rusak adalah mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, olinya salah, atau mungkin pernah olinya itu kurang bagus, dan penggantian olinya nggak rutin, itu membuat mesin diesel ini jadi ngobos. Lalu juga mungkin kalau remap yang terlalu over juga membuat turbo atau sistem mobil ini juga jadi kurang bagus, terutama remap yang terlalu over ya. Kalau remap itu, kalau misalkan melakukan remap di sebuah Toyota, itu kaki kalian mesti lebih sopan ya, karena kalau misal mobil ini dalam kondisi standar, kalian bejek-bejek pol, itu nggak masalah, karena memang settingannya belum dimaksimalkan. Tapi kalau kalian sudah melakukan remap, kaki kalian tuh harus lebih sopan, jaga lebih halus, jangan digaspol-gaspol ya, takutnya turbonya jebol. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah remap mobil Fortuner atau Innova diesel, itu ketika kalian gas mentok maksimal 10 detik lah, jangan lebih. Takutnya kalau terlalu over, kalian pakai throttle-nya, ya dia bisa jebol turbonya. Nah, lalu kalau misal kalian mau ngecek mesin ini masih sehat atau enggak, sebenarnya kalian bisa lakukan cara simpel seperti ini. Nah, kalian nyalain mesin selama 1 menit. Ini mesin udah saya nyalain 1 menit. Lalu kalian buka ininya. Nah, kalau berasap itu wajar, karena ini mobil turbo ya. Jadi memang mobil turbo itu kalau bagian mesin ini dia lebih berasap gitu. Tapi ketika kalian taruh tangan kalian di sini, nah kira-kira ada cipratan oli nggak di sini? Kalau memang ada, itu patut dicurigai lah ya. Maksudnya bisa aja diduga jadi tersangka gitu ya. Belum tentu, tapi bisa kalian duga-duga ini mobil ini mengalami terjadi ngobos atau segala macam. Nah, tapi kalau hanya tangan kita kotor kena asap-asap debu aja sih, itu udah normal. Berasap pun menurut saya selama nggak muncrat-muncrat olinya, itu lebih normal. Dan yang penting kan kalau misalnya ngecek mesin, itu kan bisa cek di bagian knalpotnya. Nah, di bagian knalpotnya, kalau misal di knalpotnya ini bau, itu sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin kalian belum pernah pakai diesel karena diesel itu memang bau gitu, apalagi kalau diisi biosolar. Nah, yang bisa kalian lihat adalah asapnya. Kalau memang asapnya itu biasa hitam, itu biasanya mobil itu udah di remap atau pembakarannya kotor aja atau EGR-nya kotor. Tapi kalau asapnya putih, itu biasanya kompresinya bocor lah ya kalau asapnya putih. Nah, jadi kalau asapnya putih, biasanya kalian taruh gini, di sini tuh oily banget ya. Nah, jadi kalau ini kan mobil tergolong baru dan 2GD, setahu saya memang durability-nya sangat baik ya. Karena beberapa teman saya yang udah pakai 2GD, udah jalan 300.000 km, 400.000 km, itu nggak ada ngobos sama sekali, padahal ngisinya biosolar terus. Jadi proven ya, maksudnya time proven, jadi udah dibuktikan oleh waktu bahwa 2GD ini kalau dirawat
baik, maksudnya lakukan purching 20.000 sekali, penggantian oli 5.000, 10.000 sekali, itu mobil ini sangat awet gitu. Dan terutama filter solar. Nah, kalau filter solar, semua mobil diesel Toyota kalau misalkan kalian isi biosolar itu kalian wajib banget melakukan penggantian filter solar setiap di penggantian ganti oli. Nah, jadi ini mungkin kita cek di bagian kaki-kaki. Nah, kaki-kaki itu sebenarnya agak tricky karena faktornya banyak banget. Ada faktor ban, ada faktor ball joint, long T-rod, ada faktor shock breaker segala macam. Nah, kebetulan kalau misal kalian bisa lakukan pengecekan tanpa kalian melakukan pengetesan mobil adalah di bagian shock breakernya. Nah, itu kan bisa cek itu shock breaker jika mengalami kebocoran itu biasanya dia ada rembesan oli di bagian bawah mangkok itu. Tapi di Fortuner ini itu nggak ada. Jadi ini kemarin jadi salah satu faktor saya sama Papa ngambil Fortuner ini karena memang kaki-kakinya masih oke, masih bagus, shock breaker depan belakang nggak ada bocor. Jadi ya is oke lah kita ambil karena mobil ini jadi siap pakai ya. Jadi nggak ada perlu perbaikan penggantian shock breaker. Tapi kalau misal kalian mengalami bocor di shock breaker pun menurut saya nggak masalah juga karena itu saatnya dimodifikasi. Jadi saya tuh ngelihat kayak gini seneng-seneng aja. Bagus ya seneng, jelek ya seneng ya. Maksudnya kalau ternyata shock breaker itu mengalami kebocoran, ya saya modif sekalian. Ganti shocknya, saya explore segala macam supaya maksudnya kita tahu lah ya karakter daripada masing-masing part performance daripada Fortuner itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas kupas tuntas tentang interior Fortuner VRZ. Jadi Fortuner VRZ itu setahu saya nggak ada perubahan di bagian interiornya, bentuknya masih sama, cuma mungkin ya ornamen-ornamennya aja yang dimainin. Jadi yang kayak misal yang lama itu dia warna coklat tua, lalu di bagian yang Fortuner yang udah GR Sport 2021 dia warnanya Blackwood. Nah, permainan di warna-warna aja, tapi secara bentuk sama, kulit-kulitnya juga mirip, cuma yang 2021 GR Sport itu dia di sini udah warna hitam. Nah, penyakit daripada Fortuner VRZ itu adalah di bagian setirnya. Entah kenapa di VRZ ini kan memang tergolong mobil yang masih baru. Jadi 2016 baru launching. Nah, biasanya kenapa 2018 ini setirnya udah pada ngelupas? Ya karena memang karena efek pandemi ya. Jadi biasanya kalau pandemi ini kita sering semprot-semprot tangan hand sanitizer lalu pegang setir, atau kita semprot setir hand sanitizer lalu kita lap, terutama hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol itu seringkali membuat setir ini jadi ngelupas. Nah, tapi kalau misalkan kalian mengalami hal seperti ini, itu kalian nggak usah khawatir karena setir Fortuner ini bisa kalian restorasi di AG Jok Semarang atau Serpong. Nah, kalau misalkan kalian restorasi itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Itu kita rekomendasi banget menggunakan antara microfiber atau kulit asli. Nah, jadi kalau misal microfiber itu kalian bisa, kalau misal kalian pengen restorasi warnanya atau teksturnya seperti original, kalian bisa menggunakan microfiber kayak di Milano ini. Nah, kalian bisa lihat di Milano. Nah, dia punya tekstur yang lumayan mirip ya sama Fortuner VRZ. Nah, ini warnanya juga sama. Atau misal kalian pengen yang agak berserat jeruk, kalian bisa ambil di Natura. Nah, ini juga kan bisa ambil. Nah, feel setirnya juga beda. Jadi kalau yang Natura ini kesannya lebih kesat gitu ya. Kalau yang di Milano dia lebih licin. Tapi dua-duanya satu kelas dan sama-sama bagus, punya durability yang baik, dan juga kalau dipasang itu setirnya back to original. Lalu yang kedua, kalian bisa lakukan penggantian dengan menggunakan serat napa. Kalau misalkan kalian bosan sama seratnya, itu kan bisa lakukan menggunakan serat napa. Nah, serat napa ini dia seratnya halus, kalau dipegang lebih empuk dan lembut. Tapi memang minusnya adalah dia kelihatan nggak original lagi. Nah, jadi kalau originalnya memang serat jeruk ini ya. Nah, kalau misal kalian ada budget lebih, kalian bisa lakukan penggantian dengan kulit asli juga. Nah, kalau kalian ganti kulit asli, kalian bisa, ini contoh kalian bisa pakai Monza, atau kalian bisa pakai Catania segala macam, dari kayak misal di Auto Leather. Nah, itu otomatis kalau kulit asli dipasang mungkin tampilannya sih mirip-mirip aja, tapi feel-nya tetap lebih enak di kulit asli. Kalau kulit asli itu dia lebih adem, lalu ada bau hewannya sehingga kalau kita masuk itu jauh lebih mewah. Tapi tampilan sih sama aja sih menurut saya, nggak terlalu beda-beda amat gitu, maksudnya antara microfiber dan kulit asli. Tapi yang istilahnya kita lihat mata sama tapi rasanya tuh beda gitu kalau pakai kulit asli.
Nah, lalu problem yang kedua di Fortuner ini biasanya di bagian boot panelnya. Nah, biasa ada dua problem di bagian boot panel Fortuner ini. Yang pertama dia bintik-bintik, yang kedua dia lecet. Nah, kalau misal lecet itu biasanya faktor dari pemakaian. Bintik-bintik juga sih pemakaian, cuma maksudnya atas perlakuan yang berbeda gitu. Kalau misal yang lecet gini mungkin kena cincin atau mungkin kena benda tajam, kena receh segala macam sehingga setirnya jadi lecet. Kalau bintik-bintik itu biasanya kena sanitizer. Nah, biasanya kalau misal kalian setir Fortuner kalian mengalami hal seperti itu sebenarnya cukup wajar ya. Menurut saya sih kalau saya beli mobil pun setir ini menurut saya wajarin karena memang efek pandemi ya, kita nggak bisa menghindari efek pandemi ini. Tapi kalian jangan khawatir kalau misal kalian mengalami hal seperti ini. Itu ada dua macam cara restorasi wood panelnya. Yang pertama, kalian bisa bikin warna atau hydro painting atau HTP, WTP, water painting water transfer painting itu dengan warna yang sama seperti ini. Nah, biasanya kalau kita bikin sama seperti bagian setir originalnya, kita butuh sampel yang di sini. Jadi ini biasanya nanti kita copot. Nah, supaya kita bisa nyamain warna ini ke sini. Atau kalau misal kalian pengen upgrade sekalian, ini kalian rusak ini, lecet-lecet gitu, itu sebenarnya kan juga bisa rubah menjadi blackwood supaya kelihatan seperti Fortuner GR Sport 2021. Nah, itu dua cara untuk merestorasi interior daripada Fortuner. Nah, lalu kita bahas tentang jok kulitnya. Nah, jok kulit daripada Fortuner ini itu di bagian full muka dia bahannya itu kulit asli. Tapi yang di bagian belakang itu bahannya dia sintetis. Nah, jadi kalau misal kalian ngerasa jok ini adem ya itu wajar karena ini memang udah kulit asli. Nah, biasa yang terjadi problem di jok daripada Fortuner VRZ ini ada di bagian tepi-tepinya. Nah, ini joknya sebenarnya konturnya tuh lumayan oke. Jadi kayak di sini semi bucketnya lebih kerasa, sininya maju banget sehingga kaki kita tuh lebih stabil, nggak kebuang kanan kiri. Nah, tapi seringkali karena mobil ini tinggi, kita kalau posisi masuk seperti ini, nah ini seringkali di sini rusak duluan. Tapi kalian jangan khawatir kalau kalian lagi dapat barang yang di sini rusak, atau juga kalian jangan khawatir kalau misal kalian punya VRZ yang memang di sini udah rusak, itu kan bisa restorasi di AG Jok karena kebetulan di Fortuner ini jahitannya tuh jahitan dalam, jadi nggak ada jahitan luar antara sambungan sini. Jadi kalian mau restorasi di bagian sini aja tuh bisa. Nah, itu ada beberapa pilihan bahan. Nah, kemarin saya udah cek ada beberapa bahan yang mirip banget sama ini ya. Oh, dalam aja Pak. Iya. Nah, jadi ada beberapa alternatif kulit. Jadi yang pertama kan bisa lakukan penggantian kulit dengan bahan sintetis. Itu kebetulan ada yang sama banget nih ya, kan bisa lihat nih. Nah, ini yang di bahan sintetis. Nah, ini warnanya mirip. Lalu juga kalian bisa lakukan penggantian di kulit asli. Juga kalian bisa lakukan restorasi dan kita ada warna yang mirip banget dua kulit ini. Jadi dua kulit ini dia punya warna yang paling mirip dengan Fortuner. Kebetulan ini juga kulit asli. Jadi kalau misal kalian pengen feel-nya sama dengan kulit asli, kalian bisa lakukan penggantian di dua merek bahan ini. Dan maksudnya ini sangat recommended untuk restorasi interior mobil kalian. Karena kalau misal kalian ganti jok sebenarnya bisa dibilang jadi bagus, tapi ya sayang juga originalnya jadi hilang karena ini jok kulitnya ini memang kulit asli. Jadi kalau kalian ganti jok ini pun juga pasti harganya nggak murah ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya mungkin bisa restorasi aja. Nah, jadi di interior Fortuner VRZ ini kan dia warnanya hitam. Itu mobil ini nggak jarang juga dipakai untuk ngangkut keluarga. Maka dari itu kalau misalkan kalian ngalamin baret-baret di bagian pintunya, di bagian seal plate itu sangat wajar karena biasanya mobil ini kalau anak-anak masuk itu nginjek-injek seal plate ya, sehingga seal plate itu biasanya jadi lumayan baret. Tapi ini kebetulan saya dapat mobil ini sih dalam kondisi yang bagus, jadi sih is okay. Tapi kalau kalian mengalami yang seperti itu, sebenarnya kan bisa lakukan pengecatan ulang di AG Jok. Di bagian panel-panelnya kalian catin hitam, atau kalian bawa sini kita catin hitam, itu dia udah jadi bagus kembali, seperti itu. Nah, lalu untuk pengecekan di bagian interior, sebenarnya kalau di interior nggak terlalu banyak yang bisa dicek karena biasa kalau Toyota bikin part interior itu lumayan awet, kecuali modul AC-nya gitu. Jadi modul AC ini sama kayak Innova Reborn tipe V, itu kalau misal kalian udah jalan 50.000, 60.000, 80.000,
tiba-tiba kalian naikin suhu ke 27, itu biasanya modemnya error. Nah, jadi kalau kalian mengalami seperti itu, ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalian bisa matiin cabut aki, kalian nyalain lagi, biasanya dia ngereset tapi cuma sebentar. Atau kalian bawa ke Toyota untuk ganti spare partnya, atau juga kalian beli part di Toyota atau di toko-toko kayak kita sih jual juga. Itu kalian bisa sediain taruh di mobil. Ketika mengalami rusak, kalian tinggal bawa ke bengkel terdekat aja untuk gantiin modul untuk di bagian AC-nya. Nah, jadi saya mau bahas juga tentang fungsi-fungsi setir ya. Jadi biasanya kalau misal kalian untuk Fortuner VRZ ini itu memang ada tombolnya tuh lumayan banyak. Jadi ini ada pengaturan MID, lalu cruise control, ini pedal shift. Biasanya kalau untuk pedal shift di Fortuner ini pedal shiftnya dia udah connecting ke bagian mode D. Jadi kalau misal itu hal yang saya suka ya, dibanding yang kayak Innova ya, tipe V atau G yang dimodifikasi dia harus ke mode S, menurut saya agak useless gitu. Maksudnya pasang pedal shift tapi dia nggak bisa dikonekkan ke mode D, padahal kita pakai pedal shift ini sebenarnya kepakainya itu bukan nambah gigi tapi ngurangin gigi gitu ya. Sedangkan kalau di mode D kita lagi driving, tiba-tiba kita mau kurangin gigi, ternyata harus pindah ke mode S dulu kan ya. Menurut saya agak useless gitu pasang pedal shift untuk Innova Reborn gitu. Tapi di Fortuner ini sangat kepake karena kalau kita lagi mau ngurangin gigi itu sangat gampang, tinggal waktu mode D kalian pencet ini aja dia langsung naik turun seperti itu. Nah, ini untuk head unitnya yang saya disayangkan itu biasanya dia belum bisa ngebaca file MKV ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau misal kalian mau play movie dari USB flash disk itu belum bisa connect ke belakang gitu dan belum bisa di play. Nah, itu satu kelemahannya juga. Untuk entertainment sistemnya ya menurut saya suaranya sedikit lebih baik dibanding Innova lah ya. Tapi ya masih belum baik-baik banget gitu menurut saya untuk sebuah audionya. Kalian mungkin bisa upgrade lagi seperti itu. Misalnya ketika kalian kayak mau ngecek keabsahan daripada mobil ini, servisnya apa, sebenarnya kan paling gampang itu kalau mobil baru kalian bisa cek di service recordnya Toyota. Nah, ini ada buku warranty dan service berkala. Nah, kalian bisa cek dia ini kapan servisnya, lalu 2000 km berapa servisnya, semua terrecord di sini. Jadi ini service record daripada Toyota resmi ya, sampai ke kilometer 58.000 kalau nggak salah. Bentar, saya coba cek. 50 di terakhir servis kalau nggak salah tuh 53.000. Nah, ini 53.000 terakhir servis bulan 12 2021. Ini ada checklistnya semua. Lalu di bagian ini juga ada buku pedoman Fortuner. Nah, ini kalau misal kalian mobil biasanya sih kalau mobil tangan pertama dijual biasanya masih lengkap. Nah, nanti kalau udah tangan 2 dijual ke tangan ketiga itu udah mulai pretelin, mulai hilang satu-satu. Tapi ya kalau Fortuner ini masih kondisi baru lah ya, jadi harusnya sih kilometernya belum terlalu banyak-banyak amat gitu. Nah, tapi kalau misal kalian di tahun yang sama itu 2018 secara fisik mungkin kelihatan udah pakaian lama, lalu mesin juga udah nggak sehalus kayak mobil-mobil baru yang baru jalan di bawah 100.000 km. Lihat interiornya juga mungkin udah banyak kulit yang pecah-pecah, kayaknya sering banget dipakai, tapi kilometernya tinggi. Kalian bisa lakukan pengecekan kayak di buku servis seperti ini. Mau cek bagaimana rasa berkendaranya sebuah Fortuner VRZ ini dan karakter mobilnya seperti apa, nah kita nanti lanjut test drive mobil ini. Nah, kita cobain rasa berkendaranya ya. Istilahnya mobil ini rasa berkendaranya itu memang kita ngerasa dominan di jalan karena mobil ini tinggi. Tapi mungkin ada beberapa notes yang saya agak kurang suka di mobil ini, tapi ada beberapa hal dan banyak hal juga yang saya suka di mobil ini. Nah, yang saya kurang suka di mobil ini adalah posisi drivingnya. Itu posisi driving mobil ini kan saya lebih suka berkendara yang rendah, jadi saya suka mentokin ke bawah. Nah, ketika mentok ke bawah itu jalanan depan itu yang terjangkau oleh mata saya itu nggak terlalu banyak gitu, jadi hanya pendek. Tapi kalau saya tinggiin, jadi ngerasa feel sedan itu kurang kerasa ya. Tapi ya ini SUV gitu ya, kalau memang mau kerasa feel sedan menurut saya lebih cocok di Innova gitu. Tapi kalau kalian pengen ngerasa dominan di jalan, ini lebih cocok.
Nah, lalu hal yang saya suka di mobil ini adalah faktor kulit-kulit ini ya. Nah, kulit ini itu juga seratnya tuh cakep gitu. Seratnya tuh napa, bukan serat kulit. Di sini warna hitam, di sini coklat, setirnya udah kulit. Lalu bentuknya tuh juga lumayan futuristik. Dan aksen-aksen warnanya itu cakep, kayak di sini ada piano black, di sini piano black, lalu di sini silver, seperti Innova gitu ya. Jadi kelihatan lumayan mewah. Nah, beberapa hal yang saya kurang suka juga di Fortuner ini adalah cup holdernya tuh di sini gitu ya. Jadi kalau di Innova saya suka banget yang ribbon itu, cup holdernya itu ada di sini. Jadi kalau ngambil minuman itu lebih gampang. Kalau di sini dia agak jauh ya. Dan kita agak was-was karena lubangnya nggak gede-gede amat, nggak segede yang lubang cup holder yang punya Innova Ribbon. Jadi kalau kita bawa air minum agak susah untuk taruh di sini. Tapi untungnya di sini ada cup holder. Nah, cup holder di sini, tapi itu lubangnya juga kecil gitu. Jadi yang saya suka di Innova biasanya kalau lagi maps gitu ya, pakai maps, itu saya suka taruh handphone di sini karena praktis banget. Daripada kalian beli saya udah coba beli yang kayak nempel di AC segala macam, itu agak ribet gitu, kayak harus pakai dua tangan. Cuma kalau yang di Innova itu kalian tinggal taruh sini aja udah beres. Tapi di Fortuner ini nggak ada, jadi dia sistemnya cup holder dan saya udah coba taruh handphone di sini, itu nggak masuk. Jadi atau mungkin cara seperti ini ya, ini bisa juga kali ya. Tapi kayaknya mungkin jatuh-jatuh sih handphonenya. Nah, itu hal yang saya nggak suka di Fortuner. Untuk tampilan speedometer sih hampir sama kayak Innova ya. Jadi hampir saya kayak Innova Ribbon tipe V, cuma dia ada entah warnanya birunya itu yang beda kali ya. Nah, lalu di tombol AC ini yang saya kurang suka adalah bar daripada AC-nya itu sedikit membingungkan gitu. Jadi ini kan setiap bar daripada fan-nya itu kan 2-2. Jadi kayak gini saya ngerasanya ini 4, ini saya nggak tahu ini 6 atau 3 gitu. Jadi agak tricky dan agak membingungkan gitu. Nah, lalu yang saya nggak suka juga adalah di sini nggak ada untuk charger. Nah, tapi nanti kita akan modifikasi untuk penambahan charger di bagian sini. Nanti kita akan tambahin charger supaya papa saya pakainya juga nyaman. Seperti itu. Lalu di bagian interior kita nanti mau tambahin charger, kita restore di bagian wood panelnya semua supaya mobil ini balik lebih nyaman dikendarain lah ya. Lalu yang saya rasain di Fortuner ini adalah di bagian jok kulit depannya. Jok kulit depannya sebenarnya bisa dibilang bukan kategori keras. Jadi memang busanya ini kayaknya di dalam kayak ada dakronnya gitu ya, atau busa empuknya. Tapi entah kenapa, kalau dipakai nyetir setengah jam, 1 jam itu pantatnya berasa pegel. Nah, mungkin karena konturnya atau memang busanya sebenarnya keras, diapain jadi agak empuk, atau empuknya tuh kayak cuma sementara atau apa, saya nanti akan bongkar. Jadi saya akan penambahan busa atau dakron di bagian dudukan depan dan di bagian dudukan belakang supaya duduknya kalau nyetir jarak jauh itu ya dia lebih nyaman, nggak bikin pegel. Nah, lalu kita bahas kaki-kaki daripada mobil Fortuner VRZ ini. Nah, mobil Fortuner VRZ ini cukup unik karena kalau banyak yang ngomong Fortuner VRZ ini limbung. Nah, sebenarnya memang Fortuner VRZ ini limbung, iya, tapi di bagian depannya. Kalau kita ngomong di bagian belakang, menurut saya mobil ini sih cukup keras, malah terlalu kaku ya. Jadi kalau kena polisi tidur, itu bagian belakang itu kayak gluk gitu. Padahal kondisi shocknya nggak bocor ya. Tapi saya nggak tahu, katanya sih 2000 yang facelift 2021 itu udah lebih nyaman katanya. Tapi saya belum cobain. Tapi kalau yang saya cobain di 2018 ini, itu di bagian belakang itu shocknya itu kaku. Tapi di bagian depan itu empuk. Nah, jadi kalau misal kita di bagian depan, karena dia terlalu empuk, jatuhnya jadi limbung. Jadi limbungnya itu bukan limbung. Limbung itu menurut saya ada beberapa kategori ya. Ketika jalan lurus dia oleng, atau ketika jalan belok dia ngebuang kanan kiri, atau ketika jalan belok dia bergetar. Nah, jadi faktornya macam-macam. Nah, kita tes dulu. Ini kita jalan agak kenceng ya. Nah, ini sekarang kena posisi tidur. Nah, kalau bagian depan kita mantul-mantul, bagian belakang langsung berhenti malah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong Fortuner VRZ ini, menurut saya di bagian belakang ini improvementnya oke ya. Jadi kayak jadi lebih stabil gitu di bagian belakang. Karena kalau kalian lihat di bagian bawah, sebenarnya Fortuner ini udah ada bawaan stabilizer daripada pabrikan Toyota. Nah, yang bagian depan ini, karena dia menurut saya dia punya suspensi itu empuk, itu jatuhnya kalau kita belok
jalan kenceng gitu ya, dia agak goyang-goyang gitu. Nah agak mantul-mantul gitu ya. Cuma ini jalan rame, nanti kita coba cari jalan agak sepi dulu. Nah, ngebantingnya tuh bikin kaget gitu ya. Kalau kita lagi bermanuver, terutama di bagian suspensi depan. Nah, ini jalan gini, nggak stabil gitu. Jadi kayak, ya memang ada, bisa dibilang entahlah itu apa sih namanya, limbung atau kurang stabil atau apa. Tapi ya saya berusaha mendeskripsikan apa yang saya rasakan gitu. Jadi kayak kita jalan gini, kita jalan gas dikit, itu badannya narik banget, padahal nariknya tuh nggak kencang-kencang amat gitu, jadi belakangnya kayak ngangkat banget. Waktu kita ngerem tuh kayak nosedive banget gitu ya, jadi kalau istilahnya ininya ngenukik banget gitu, padahal ngeremnya nggak parah gitu. Dan menurut saya mobil ini ya nanti kita bahas remnya juga. Nah, menurut saya mobil ini nosedive itu parah gitu, jadi kalau setelah ini kita akan pasang stabilizer di bagian depan, tapi belakang saya mau biarin dulu, karena kalau kita ngomong sebagai driver ya, maksudnya kita pasang stabilizer depan dan belakang, ya kita seneng. Cuma yang duduk belakang seneng nggak dipasangin stabilizer gitu, maksudnya kita harus berpikir belakang dulu gitu. Belakang, karena kalau kita kena lubang gitu ya, yang menurut saya alami sih, kalau kita kena lubang, impact paling gede itu di belakang. Itu goncangannya tuh paling parah di belakang gitu ya. Sama kayak kalian naik roller coaster. Roller coaster itu paling serem bukan di depan, tapi di belakang itu paling kenceng, rasanya paling kenceng gitu. Kalau kalian duduk di belakang, turunan gitu, paling depan paling lambat ya. Tapi ketika kalian paling belakang, itu momentum paling gedenya itu paling belakang. Jadi sebisa mungkin kalian kalau bangun mobil atau pasangin suspensi, belakang itu wajib banget empuk. Masalah limbung, ya udahlah kalian nggak pakai buat balapan kan, kecuali kalau pakai balapan ya beda lagi gitu. Atau kalian pakai untuk drag ya itu memang harus stabil. Kalau ini pakai mobil Highland, menurut saya sih belakang sebisa mungkin ya limbung-limbung mesti ditoleransi lah. Nah, yang penting di belakang itu masih nyaman. Tapi bagian depan menurut saya ini cukup harus dimodifikasi lagi. Nah, saya akan pasangin stabilizer Ultra Racing front lower di bagian depan, supaya yang menurut saya alami sih Ultra Racing itu cukup oke di Innova. Jadi nosedive-nya itu berkurang jauh. Lalu gejala goyang-goyang gini ketika belok itu hilang atau berkurang banyak. Nah kayak gini nih, ini kita jalan kencang ya. Nah ini ada goncangan dikit tuh langsung bikin panik gitu ya. Nah tuh. Nah kalau belakang menurut saya malah stabil gitu, menurut saya ya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain ya silahkan aja. Nah tapi mungkin yang perlu ya, ini remnya ini bikin kaget, Mas Deve lumayan gerasa, memang ciri khas mobil tinggi. Mungkin kalau kalian ada masukan buat kita juga, buat saya untuk modifikasi Fortuner ini, kira-kira yang depannya gimanain atau belakangnya gimanain, kalian bisa komen di bawah. Lalu kita tes pengereman. Nah pengereman ini kita coba hard braking ya, pakai si beda, aku mau coba hard braking. Nah ini hard braking pertama, ini agak sadis sih. Kalau remnya jebol ya udahlah. Nanti, nah kita hard braking kedua. Nah ini habis ini kita hard braking ketiga. Nah kita cari momen dulu. Bentar, ini cari jalan dulu, jalannya rame. Nanti habis ini kita coba hard braking ketiga ya, gimana feel-nya, rasa rotornya itu apakah dia bergetar atau enggak. Nanti di kecepatan 100 saya hard braking. Kecepatan 100 saya hard braking.
Nah, sekarang saya coba jalan lagi, gaspol lagi, 80, hard braking. Ternyata disc brake-nya Fortuner ini lebih baik ya, nggak bergetar, jadi dia stabil. Pengereman pertama, pengereman kedua, pengereman ketiga, keempat itu stabil, nggak kayak Innova Reborn. Biasanya kalau Innova Reborn itu kalian head braking ketiga itu udah loyo lah, udah payah. Mobil ini enggak, jadi asumsi saya adalah dia punya disc brake yang lebih baik. Cuma yang disayangkan menurut saya remnya ini nggak sepakem Innova Reborn gitu. Mungkin karena dia bobotnya gede ya, jadi mungkin feel pakemnya itu saya belum pernah tes berhentinya di berapa meter, cuma feel-nya itu lebih pakem di Innova Reborn. Maka dari itu nanti kita ganti disc brake, kita ganti brake pad-nya juga menggunakan brake pad yang keramik supaya pengeremannya lebih pakem. Tapi disc brake mungkin saya biarin lah pakai ini karena disc brake-nya sendiri udah dites sih cukup kuat. Nah, lalu yang saya rasain di mobil ini itu di bagian sini wind noise-nya itu sangat berbeda dibanding Innova Reborn ya. Dibanding Innova Reborn tuh 100 km, 200 km per jam itu dia sudah sangat berisik suara anginnya. Tapi di mobil ini tuh enggak gitu. Jadi ya saya belum pernah coba 140, tapi sampai 120 kemarin udah coba gitu. Itu sih mobil ini lumayan silent ya di sininya ya. Jadi nggak ada suara angin dan suara motor-motor itu lebih bagus dibanding Innova Reborn. Jadi ini peredamannya sangat baik. Road noise-nya sangat minim, apalagi ini bannya juga udah keras ya, mungkin udah berapa tahun, 4 tahun, udah 60.000 kilo, ternyata mepet pun noise suara rodanya itu sangat teredam dengan baik. Nah, kalau mesin sih sama aja, sama Innova Reborn, tapi menurut saya dia peredamannya itu jauh lebih baik dibanding dengan Innova Reborn. Jadi ini mobil ini sangat nyaman kalau kalian lebih suka sesuatu yang sunyi gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah di bagian electrical, terutama di sensor parking. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena saya mengalami di Innova saya. Sebenarnya ini hal yang sepele, tapi mahal. Jadi, untuk Fortuner ini kan dia ada namanya parking sensor, ada namanya corner sensor. Nah, kalau parking sensor dia mundur aja. Kalau corner sensor dia 4 titik di belakang dan 2 titik di belakang dan 2 titik di depan. Nah, biasanya kalau mobil udah mengalami cat ulang, itu seringkali yang bagian corner sensornya itu dicat. Nah, seringkali habis dicat, dia jadi ngaco bacanya. Maka dari itu kalau misalkan lagi mau ngambil Fortuner VRZ, lebih baik kalian cek di bagian corner sensornya. Terutama di corner sensor, dan kalau parking sensor kita pakai terus. Kadang corner sensor itu sering matinya. Jadi kalau misal kalian ganti corner sensor itu sebenarnya bisa dibilang harganya itu lumayan. Satu bijinya setahu saya sekitar, kalau Fortuner tuh 950 ya. Kalau kalian ganti 4 kan udah 2,8 juta. Nah, sebenarnya harus sepele, tapi kalian mesti perhatikan waktu lagi ngecek sebuah mobil VRZ. Nah, jadi kesimpulannya kalau misal kalian mau ngambil mobil yang memang mengintimidasi di jalanan, lalu kalian lebih sering pakai sendiri, atau mungkin kalian sering mobil ini pakai off-road karena dia bannya gede, jadi kalau misal pakai ke alam-alam kayaknya, dan kalian suka diesel, kalian cocok banget pakai mobil Fortuner VRZ. Tapi kalau misal kalian lebih suka kenyamanan, mungkin mobil ini mungkin bisa nyaman, tapi saya belum ketemu caranya gitu. Maksudnya lebih nyaman ke suspensinya, lalu keempukannya tuh setara Innova. Itu menurut saya mobil ini sedikit lebih stiff, lebih kaku, lebih goyang dibanding dengan Innova. Tapi kalau misalkan ada budget modifikasi, bolehlah kalian modifikasi kaki-kakinya, terutama di bagian depan supaya mobil ini lebih stabil. Nanti habis ini kita akan lakukan modifikasi dan modifikasi atau upgrade di bagian kaki-kaki Fortuner ini, dan kita akan lakukan perawatan di bagian mesin. Nah, nanti apa aja yang bisa kita lakukan setelah kita dapat sebuah Fortuner VRZ, kalian bisa ikutin di video selanjutnya.